mungkin saya bacakan sekilas selayang pandang tentang Om Arbain. Boleh ya Om ya, minta izin? Oke, Om Arbain ini lahir tahun 1961, merupakan pemegang gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung. Menang beberapa penghargaan fotografi dari berbagai lomba foto bertaraf nasional dan internasional, seperti juara tunggal Festival Seni Internasional Art Summit. Kalau namanya workshop harus ada praktek dan harus membuat Anda mendapat sesuatu. Nah, saya kalau harus membawa orang untuk selalu dipaksa untuk meningkatkan kemampuan orang yang mengikuti workshop. Satu yang mau saya tekankan ke Anda adalah bahwa dalam beberapa workshop saya harus merubah time of mind, cara berpikir fotografer yang kadang-kadang saya ketemu rumit sekali. Sebagai contoh, Om, foto yang bagus itu seperti apa? Yang foto bagus apa dulu? Foto bagus untuk orang, foto bagus untuk model, foto bagus untuk landscape itu beda semua definisinya. Untuk Kompas, foto yang jelek banget dari fotokopi pun jadi bagus kalau nggak ada yang lain, nggak ada pilihan. Sebagai contoh, pada waktu kapal Katamu Mas 2 terbakar di masa Limbo tahun 86, saya lupa. Itu Kompas nungguin di dermaga Surabaya untuk cari penumpang yang bawa foto dari kapal. Kita beli dan jelek sekali memang, tapi kita buat itu jadi bagus. Lalu tahun 1991, saya ingat betul saya yang cari fotonya itu soalnya jembatan Kali Kerasak jatuh roboh di Jogja. Pada waktu jembatan roboh kan nggak mungkin ada wartawan Kompas lagi nunggu dari motor jebret. Itu robohnya sekitar jam 10 pagi. Akhirnya kita telepon ke Jogja mencari adakah fotografer yang motret. Dapat dan kita beli, saya nggak ingat harganya, terus dicetak 10R. Gimana kirimnya ke Jakarta? Tahun 91 itu boro-boro internet pun belum ada. Tahun 91 akhirnya foto itu dikirim ke Jakarta dengan mesin fax. Anda bisa kebayang di Kompas 81 dari fax-faxan. Bagus karena nggak ada yang lain, gitu kan. Lalu gini, kalau saya kasih, baru kemarin saya kasih workshop buat model. Dia kayak, Om bagus ya Om, jadi saya foto model kan. Lightingnya keren banget. Wah jelek kan bilang itu. Lihat tuh lightingnya Om. Nah, kadang-kadang orang motret model banyak sibuk dengan lightingnya. Motret landscape sibuk dengan bokehnya. Ya. Terus lensa, ini lensa bokehnya bagus nggak loh? Beli lensa untuk apa dulu? Jadi sebelum saya ngomong ke Sapu Jagat, nanti ada banyak hal yang perlu saya rubah dulu. Suka kalau ngomongin lensa ini yang saya pakai ini. Kalau kita motret model, motret manusia, ekspresi hal tertinggi adalah ekspresi dulu, muka dulu. Ekspresi paling tinggi di bawahnya gestur. Gestur itu gerakan tubuh. Mukanya cerah, cantik, tapi kayak gini. Gitu kan? Atau nenek-nenek dikasih kayak gini. Nggak pantas ya. Jadi potret manusia itu ranking tertinggi adalah wajah, ekspresi, sorot mata dan sebagainya, senyum dan sebagainya. 2, gestur, gerakan tubuh. Ketiga baru yang lain-lain. Lighting, background dan sebagainya. Kebanyakan orang belum udah nanyain, ini bagus nggak? Ya lightingnya yang dipamerin gitu loh. Bukan esensinya. Lalu potret landscape. Ini bagus ya Om? Mau tahu? Nggak karu-karuan fotonya. Jelek. Rollnya dong Om lihat loh. Kok lihat rollnya duluan? Roll itu adalah bonus, bukan titik utama. Dalam sebuah foto landscape, dalam sebuah foto traveling, intinya adalah lihat foto itu kita ingin ke situ. Itu esensi tertinggi foto traveling dan foto landscape ya. Bukan rollnya, bukan apanya. Ada roll itu bumbu. Lalu kalau foto interior, eksterior sekali ya terasa rumah itu bagus, bumi, kosi dan sebagainya. Jadi itu esensi bagusnya tiap foto. Berbeda, tidak akan bisa disamaratakan. Nah sekarang kita ngomongin konteksnya dengan lensa Sapu Jagat. Lensa Sapu Jagat adalah satu lensa Sapu Jagat ya, nyapu semua dari 18 mili sampai 270 mili ya. Satu. Waktu saya dengar ada 18-270, saya panas. Wah lebih gila lagi ini 18-270. Di 7D saya jadi 18 kali 1,5 berapa? 30-400, bayangin. Ini lensa 30-400. 30 itu wide angle medium, 300 itu tele menengah. Saya waktu nyobain ini saya tantangin, saya ke Sumbawa, hanya bawa ini, tidak bawa yang lain. Ke Kalteng saya hanya bawa ini, ada beberapa di situ juga ada. Ke Pangandaran saya hanya bawa ini. Motret pertunjukan si Jin Kui, low light banget saya pakai ini. Saya membuktikan saya hanya cuma bawa satu ini. Lalu orang bilang, hasilnya bagus nggak Om? Nah ini, kalau kita ngomongin kamera atau bagus atau tidak bagus, kita harus membandingkan dengan lainnya, gitu kan? Dan lainnya dan juga dengan kaitannya. Ini kalau dibandingkan dengan lensa yang katakanlah bukannya 2,8, jadi 1870 dibandingkan dengan 20 mili fix, 24 fix, 20 fix, ya kalah banget gitu kan. Tapi alangkah repotnya bawa lensa banyak, ya kan?
Jadi kita beradu antara mutu dengan kepraktisan itu harus kita masukkan harga dan kepraktisan dan keringanan kita dalam bepergian. Saya tadi Anda lihat mungkin jalannya karena agak terbuku ya. Saya low back pain, jadi ruas tulang belakang saya paling bawah itu sudah aus. Itu sisa-sisa zaman film. Dulu kalau bawa kamera, Anda rasakan Nikon F2, F3 pakai motor drive, beratnya seberapa? Lensa zaman non AF, beratnya seberapa? Dan juga karena kita bawa beberapa body ini isinya Fuji 400 color, satunya isinya Kodak hitam putih. Kenapa hitam putih? Karena harus cuci sendiri kalau terpaksa ya. Lalu ISO tinggi dan macam-macam. Karena bawa film Konica, kalau lomba Konica, bawa film dan macam-macam. Nah, dulu zaman film beban berat sekali dan zaman dulu belum ada tas kamera backpack. Tas kamera backpack itu baru ada 96, saya ingat betul. Saya pertama kali beli Loe Pro 96 di Singapura. Tas kamera backpack. Dulu tas kamera ya nyamping. Akibatnya apa? Tulang kita melengkung. Semua fotografer yang usianya di atas 45 ya, itu hampir semuanya punya masalah dengan tulang punggung. Julian Sombing, saya, Karto Noryadi, Joni, semuanya punya masalah dengan tulang punggung ya karena ini nih. Kita harus miring. Berbagailah Anda kalau tas kameranya backpack dan usahakan kalau penuh ya, bawahnya di-climb supaya bebannya langsung ke kaki, ya, enggak ke sini ya. Ini hanya mengikat aja, tapi beratnya dari pinggang langsung ke kaki. Saya sekarang pakai backpack dan saya kurangin, dan saya sekarang cuma bawa satu body, satu lagi cadangan yang mirrorless kecil untuk kamera kedua. Jadi kalau kita ngomongin ini, wah nggak tajam dibandingin yang seri L katakanlah gitu. Lah iya, tapi kan lebih enteng. Dan Anda cuma bawa satu, langsung buka-buka. Lalu bukaannya terbesar kalau detailnya bukanya 6,3. 6,3 kalau zaman film itu kartu mati ya. Zaman film, Anda pakai ISO 800 saja udah hancur-hancuran gambarnya. Kalau ada yang pernah nonton konser Krisya yang bulan lalu di Jakarta, itu di katalognya halaman terakhir foto Krisya itu foto saya. Grainy banget, Anda tahu nggak tuh? Cuma ISO 800 itu. Tahun 96 sama thread, itu cuma ISO 800, grainy banget. Buka 6,3, kalau low light, mau nggak mau ISO-nya bisa 3200, 6400, zaman film nggak ada yang jual. Ya, tetapi zaman digital, di mana ISO tinggi itu makin bagus, nggak ada masalah buka 6,3. Saya kasih contoh, ini kebetulan bukan ini ya. Cuma saya tunjukkan bahwa ISO tinggi itu bukan masalah. Di masa depan ISO tinggi itu sangat bukan masalah. Ini saya ngetes, waktu itu ngetes ini Korea Putri Indonesia dari Aceh. Saya buat tes kamera, oke saya buka satu ya. Oke. ISO berapa kira-kira? 800. Oke, 800. Berarti kan baik-baik detailnya ini. Ini Thailand apa? Ada jerawat-jerawat komedo-komedonya kelihatan nih, ya. Ini agak fokus dikit ya. Di sini fokus banget. Ini ada jerawatnya juga kelihatan. ISO berapa? Saya tunjukkan ke Anda, mungkin Anda tidak percaya. Ini kamera 2009 ya, bukan kamera 2011. Oke. 1200. 12.800. Oke. 12.800. Ini ya, Manhattan Transfer Java Jazz. Kalau saya pakai 2,8, ini tajam, ininya blur ya nggak? Ya kan? Saya mau ngerti teori fotografi ya. Ini low light, saya pakai diafragma 11 dan speednya 320. 11, 320, so 12.800. Dan no problem. Diafragma 11, apalagi 6,3, oke? Diafragma 11 saja udah nguber speed 320 dan hasilnya tajam. Jadi Anda lihat bahwa di masa depan ISO itu nggak masalah. Itu 2009 aja 12.800 udah oke. Ini 5D tadi saya coba ISO 25.000 di sini tadi. Saya nyoba tadi ya. ISO 25.000 5D Mark III. Oh sudah diambil. Takut saya bawa pulang. Oke, jadi saya introduksi dulu Anda bahwa diafragma 6,3 no problem. No problem, sangat no problem. Jadi diafragma kecil no problem. Itu yang saya mau angkat pertama bahwa sapu jagat kelemahannya satu, diafragmanya 6,3, speednya pasti rendah. Ya naikin ISO dong. Naikin ISO kan grainy. Ya. Ini 5D Mark III, ISO-nya lebih gila lagi pasti. 25.000, tadi saya lebih halus daripada 12.800-nya Mark IV tadi ya. Jadi ISO tinggi nggak masalah. Terus, lensa zoom pasti kalah bagus sama lensa fix. Betul banget.
Betul banget. Kenapa lensa fix lebih bagus? Lensa fix itu lebih bagus karena semuanya diikat mati lensanya. Elemen lensanya diikat mati semuanya kan, nggak bergerak. Tetapi jauh lebih praktis kan. Anda bayangin, ada 18-270 sama Anda bawa 20 mili fix, 24 fix, 70 fix. Ya, bayangin beratnya kayak apa dan ganti-ganti terus kan nggak praktis. Itu dari segi praktisan. Dari segi ketajaman, banyak pelaku fotografi memasalahkan hal yang dia nggak bisa membuktikan. Oh, fix itu tajam, coba buktikan. Kamu bisa bedain nggak? Mana yang fix, mana nggak? Iya, nggak bisa bedain. Fix sama zoom baru bisa dibedain kalau digedein gila-gilaan atau pakai mikroskop. Tapi kalau cuma di layar komputer sama dicetak 40 x 60 nggak ada bedanya. Saya sering nantangin kok. Kamu bilang fix lebih tajam, coba. Saya fix sama zoom. Mana yang fix, mana zoom? Saya suruh bedain. Saya boleh bawa pulang filenya nggak bisa bedain. Nggak boleh baca exif-nya, saya bilang ya. Jadi pada ranah tertentu orang suka memasalahkan suatu hal yang dia sendiri nggak bisa membuktikannya. Aku nggak mau apa yang pakai crop factor lah, kurang ini kurang itu dan sebagainya. Sementara dia sendiri nggak bisa melihat bedanya pada pemakaian dia sehari-hari. Artinya pada suatu hal yang tidak masuk dalam ranah yang dia pakai. Lalu zoom itu tidak awet, betul. Zoom itu tidak awet, lebih tidak awet karena dia bergerak-bergerak. Nah, salah satu kode memakai zoom adalah kalau muter itu jangan langsung stop, kita jebol. Muter zoom itu smooth, pelan, nah baru jangan buru-buru. Zoom Anda akan awet. Zoom mau merek apapun, kalau bukannya kasar, kayak saya kalau punya kantor saya kasar. Kerusuhan Mei 98 itu selama kerusuhan Mei saya kerusakin beberapa kali, satu, tok cepet kan, dua lari, bentur, ya cepet rusak. Intinya memakai zoom itu adalah Anda memang sadar bahwa Anda tidak akan mengambil mutu yang optimum. Tidak akan mengambil mutu yang optimum. Tetapi mutu optimum buat apa? Anda makainya foto untuk apa? Saya foto dari sini aja, jualan udah banyak. Ini foto dari ini ya. Kalau ngomongin jualan ya. Saya ngomongin jualan, saya memang cari makan dari foto. Ini foto pakai 18-270, jualan dan saya nggak butuh model rilis. Ini waktu saya lagi buat materi terbenam di Sumba. Ngomongin ini saya motor di Sumba, ada matahari terbenam, Anda lihat. Tiba-tiba kita motor terbenam, tiba-tiba ada sepasang cewek cowok nyelonong depan kita kan. Yang lainnya, woi, biarin saya bilang. Justru kita dapat foreground kan, tuh kan. Kita malah dapat foreground dan kita nggak usah bayar royalti ke dia karena apa? Ya, karena mukanya nggak kelihatan. Saya nggak usah bayar model rilis, dia nggak bisa nuntut, ya kan? Jadi ini saya motret materi terbenam, ada bonus datang sendiri. Ini saya pakai 18-270, lihat 18-270, oh nggak bisa sini. Dan ini dua foto udah laku. Ini dua foto udah laku pakai 18-270. Saya sengaja saya bawa hanya yang 270 supaya anda yakin ya. Saya hanya bawa yang 270 supaya anda yakin. Oh sampai 55 tunggu yang 270 yang saya petokin 270 ada kok. Ini satu. Jadi beberapa nanti bukti saya bawakan yang memang 270 supaya Anda yakin bahwa memang 270 ya. Jadi Anda lihat bahwa untuk kasih jual pun laku kok. Ini udah beberapa udah terjual. Ini kalau warnanya kurang bagus ini versi JPEG-nya ya. Jadi saya buatkan RAW plus JPEG. Yang RAW kalau Anda olah dengan warna yang pas, Anda akan mendapatkan warna yang lebih bagus juga. Ketajaman nanti kita buktikan ya. Jadi gini, di sini saya bukan jualan lensa Tamron. Di sini saya coba membuka berpikir Anda untuk suatu hal. Namanya workshop, namanya seminar, harus mendapatkan sesuatu ya. Jadi saya cuma membuka pikiran Anda bahwa kadang-kadang orang terlalu menempatkan mutu pada suatu hal yang salah. Aku mau pakai fix semua deh, biar fotonya bagus. Akibatnya repot, nggak dapat gambar, ini kan? Jadi mending mana dapat gambar sedikit tapi tajam banget dan tajamnya nggak ada gunanya juga. Sama kita nggak sedikit dibuat tajam tapi foto kita banyak. Kalau saya jurnalisme